Assalamualaikum, selamat malam, balad di luar nalar. Perkenalkan, nama saya Raffi dan di sebelah saya kembaran saya, nama saya Rami. Nah, balad di segmen kali ini kita punya segmen yang baru. Nah, segmen apa sih ini, Mi? Jadi di channel cerita di luar nalar ini kita punya segmen namanya Mati Suri. Apa sih Mati Suri teh? Singkatan Mati Suri itu malam mistis seputar misteri. Oh gitu. Ya. Apa sih yang kita bahas di Mati Suri ini? Oke, jadi di segmen Mati Suri ini kita bakal bahas list-list atau daftar-daftar apapun itu info seputar horor-horor. Nah, daftar-daftar itu nanti kita bahas satu persatu. Tapi di khusus segmen Mati Suri ini kita batasin jadi 4 daftar aja gitu. Dan dengan adanya segmen Mati Suri ini, cerita di luar nalar akan upload secara reguler 2 kali dalam seminggu. Oke. Nah, untuk segmen Mati Suri kali ini, malam ini kita bahas apa sih, Mi? Oke, di segmen pertama ini, segmen Mati Suri pertama ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan agak serem gitu. Namanya itu 4 permainan pemanggil setan terserem versi cerita di luar nalar. Oke, jadi di permainan pemanggil setan yang pertama itu ada namanya permainan Bloody Mary. Apa itu Bloody Mary? Jadi permainan Bloody Mary ini, jadi ini sebelum di dataran barat sana, orang-orang barat sana punya urban legend bahwa dikatakan Bloody Mary itu sosok perempuan penyihir yang konon katanya meninggal di depan cermin gitu. Konon katanya jiwanya itu terperangkap dalam cermin, saking lamanya jiwanya itu hampa dan penuh amarah. Dia menunggu seseorang untuk dibebaskan di dalam cermin itu. Nah, berkat dari cerita urban legend inilah timbullah sebuah permainannya. Entah mungkin orang-orang barat penasaran gitu ya, ingin mencoba dijadikan cerita ini sebagai permainan. Mereka mencoba ini menjadikan sosok pemanggil si Bloody Mary ini. Oh gitu. Gimana teknis sendiri permainan ini? Jadi permainan Bloody Mary ini bagi balad yang ingin mencoba melihat sosok Bloody Mary ini, balad diharuskan berada di depan cermin sendirian dalam kondisi ruang gelap malam. Tentu saja malam. Itu hanya hanya sebagai membangun suasana biar lebih abdol gitu. Mungkin bisa di siang hari, I don't know. Dan balad diharuskan membawa lampu penerangan hanya sebatang lilin gitu ya. Di depan cermin gitu. Balad langsung mengulang kata-kata berupa Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary itu. Langsung hadir si arwahnya. Iya. Dikatakan kalau permainan ini works, balad di cermin itu melihat sosok si Bloody Mary itu muncul di cermin itu gitu. Itu mungkin segelintir yang melihat si sosok Bloody Mary ini, cuman seringnya menurut kesaksian bahwa yang dia lihat di dalam cermin itu tampilan refleksi wajah kita si pemain itu berbeda gitu. Serem juga. Itu yang paling serem ya, sangat serem. Bayangin aja kalau kita penasaran, pengen lihat sosok Bloody Mary, kita coba praktikkan pas ketika lihat cermin. Pas lihat di cermin, muka kita jadi muka si Dendi. Aneh juga ya. Iya. Tapi yang aneh, kalau saya nih bermain Bloody Mary, muka saya jadi muka dia. Sia-sia. Yang ada malah sama aja. Jadi itu sih. Cuman konon katanya bahwa sosok Bloody Mary ini kalau keluar itu dia bertindak brutal gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang di luar nalar itu, dia mencelakai atau itulah permainan Bloody Mary. Nah, balad itu tadi permainan Bloody Mary. Nah, nextnya ada apa lagi nih, Mi?
Jadi ada yang kedua ya, nama permainannya itu Darumasan. Apa nih Darumasan? Jadi permainan pemanggil setan yang populer di tanah Jepang ya, dari namanya. Jadi ini saya jelaskan secara singkatnya dulu. Jadi ada sejarah singkatnya. Jadi konon katanya ada wanita yang meninggal di bathtub dalam kondisi menelungkup. Nah, si matanya itu nancep di keran bathtubnya itu. Nah, konon katanya berawal dari sinilah permainan ini muncul. Jadi bagi balad yang ingin bermain memanggil Darumasan ini, ada caranya, ritualnya gini. Jadi permainan Darumasan ini permainan pemanggil setan yang konsepnya itu bermain petak umpet. Oh gitu tuh. Gimana teknisnya? Jadi bagi balad yang pengen bermain petak umpet dengan Darumasan, syarat utamanya adalah balad diharuskan mempunyai bathtub kamar mandi. Oh, Kalau yang nggak punya gimana? balad nggak usah sok-sok modifikasi balad diem di bak mandi atau di ember, itu nggak bisa. Syaratnya utamanya itu balad di bathtub kamar mandi itu. Oh gitu. Gitu. Balad diharuskan untuk berendam di bathtub kamar mandi dalam kondisi malam hari. Lazimnya itu malam hari. Itu dengan kondisi bak penuh air. Nah, di situ balad berendam dan di situ kan ada kerannya. Yeah. Balad minimalnya diharuskan keramas gitu sambil memejamkan mata itu. Oh, muncul langsung di situ. Nah, konon katanya di permainan ini ada tanda-tanda kalau permainan itu works, berhasil. Ketika balad memejamkan mata, balad dapat visualisasi bayangan kronologi kematian si Darumasan itu. Nah, itu katanya permainan itu mulai works gitu. Nah, biasanya gejala berikutnya itu ketika merem itu balad ada berasa air itu bergerak gitu, ada riakan air gitu. Nah, tandanya hadir. Nah ya, itu konon katanya si Darumasan itu hadir di bathtub itu, dan ketika gejala itu terasa, balad dilarang mengintip. Kenapa? Saya kurang tahu kenapanya, nggak di sumber saya nggak dikatakan, tapi yang jelas balad nggak boleh ngintip selama itu. Udah, balad boleh membuka mata ketika balad benar-benar sudah berada di luar bathtub. Itu jadi ketika balad turun dari bathtub itu, balad itu harus kondisi merem, jadi harus hati-hati gitu. Baru balad boleh buka mata ketika udah berada di luar bathtub itu. Nah, itu baru ritual pemanggilannya aja, itu belum selesai bermain. Belum. Terus gimana? Ketika itu balad sesudah itu meninggalkan kamar mandi, dan balad ketika itu harus tidur aja. Udah tidur, kebesokannya permainan itu dimulai. Ketika balad bangun tidur, balad beraktivitas seperti biasa, misalnya di sekolah, masak gitu. Gejala-gejalanya mulai timbul ketika di ujung pandangan mata itu ada sekelebatan mata. Nah, itu balad sudah mulai bermain petak umpet dengan Darumasan itu. Begitu? Iya, itu udah permainan sudah dimulai. Iya. Ketika ada sekelebatan itu, balad diharuskan mengatakan tomere. Apa tuh artinya? Berhenti. Oh, berhenti bahasa Jepang ya. Berhenti kayak itu gitu. Maksudnya menghentikan permainan Itu. Jadi jangan sampai dia ketangkep mungkin ya. Bukan menghentikan permainan, cuman bagian dari main petak umpetnya kayak gitu. Jadi biar tidak ditangkap. Balad harus terus begitu sampai balad diharuskan menyelesaikannya dengan menangkap si sosok kelebatan itu. Oh gitu. Jadi ketika ada kelebatan itu, balad diharuskan nangkep dengan bilang kata kita. Artinya itu kupotong. Maksudnya motong syahdu. Tapi itu katanya, jadi harus nangkep itu dan bilang kita potong gitu. Ketika belum ditangkap, balad akan terus bermain sama Darumasan tanpa henti. Oke, balad itu tadi permainan Darumasan. Oke, next nih ada apa lagi nih? Oke, jadi biasa aja. Di next permainan pemanggil setan berikutnya, kita pasti udah tahu betul ya, namanya itu papan Ouija. Papan Ouija. Apa tuh papan Ouija? Jadi papan Ouija itu semacam papan berbentuk kotak, di dalamnya itu ada huruf-huruf alfabet dan abjad. Dan biasanya itu ada penunjuk. Itu konsep permainannya itu
hampir kayak mirip Cilangkung gitu. Tapi permainan ini muncul didasarkan atas orang-orang dulu, terutama orang-orang Barat di Amerika percaya bahwa makhluk-makhluk yang hidup seperti kita manusia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang sudah meninggal atau dunia lain gitu. Jadi intinya kita cuman mau berinteraksi. Jadi papan Ouija itu seperti itu. Jadi yang awalnya hanya sebagai permainan interaksi, di tahun 1891 itu permainan papan Ouija itu dihak patenkan. Jadi ini dikomersilkan sebenarnya. Papan Ouija itu. Jadi cara bagi teknis permainannya gimana? Nah, dia. Jadi bagi balad-balad yang penasaran pengen berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dunia lain, syaratnya itu tentu saja harus punya papan Ouija itu. Nah, di situ balad minimalnya harus punya koin, sebuah koin diletakkan di situ. Gopean bisa? Ya, apa aja bisa. Nah, terus gimana? Si pemain minimal dimainkan oleh minimalnya 2 orang atau lebihnya lebih bagus itu. Diletakkan di papan Ouija itu dan si telunjuk pemain itu diletakkan di koin itu. Nah gitu. Nah dan harus ada lilin sebagai lampu penerangan, tapi ruangan harus gelap. Itu hanya satu-satunya alat penerangan itu lilin itu. Sambil mengucapkan mantra Spirit of Coin, please come out and play with us. Spirit of coin, please come out and play with us. Apa tuh artinya? Semangat koin? Artinya itu roh koin. Silahkan datang dan bermainlah bersama kita. Gitu. Nah, ciri-ciri ketika kita berhasil berkomunikasi dengan makhluk dunia lain, itu biasanya kita akan melihat ada suatu misalnya arwah sekelebatan. Biasanya tanda-tandanya singkat-singkat gitu, maksudnya sedikit-sedikit, kayak misalnya lilin itu, cahaya lilin itu apinya itu gerak dikit. Itu biasanya itu sebagai tanda-tanda bahwa wah ini kita udah mulai terhubung. Atau di si koin itunya itu mulai bisa bergerak gitu. Nah, ketika itu sudah ada tanda-tanda seperti itu, barulah kita bisa berkomunikasi. Bila bisa kita bertanya apapun yang pengen kita tanyakan di situ, kita bisa nanya apa gitu. Tapi saya melihat di internet, tapi tahu benar atau bohong, fatalnya kalau bermain Ouija itu menimbulkan efek yang agak kurang baik ya. Jadi pemainnya suka mendapatkan interaksi kekerasan gitu. Bukan, yang jadi pertanyaan alfabet itu teh gimana sih, maksudnya ada alfabet fungsinya apa gitu di papan Ouija itu? Jadi di situ kan di papan Ouija itu ada kata yes atau no, ada goodbye. Nah, biasanya yes or no digunakan sebagai indikator bahwa sebagai indikator. Misalnya bertanya apapun, misalnya kalau dia hadir biasanya mungkin yes atau no. Biasanya kalau misalnya permainan ini selesai, biasanya mungkin ada indikatornya atau mengatakan goodbye, alfabet A, B, C, D, mungkin itu merangkai kata-kata atau gimana. Seperti itu permainan di papan Ouija itu. Oke Bala, itu tadi permainan papan Ouija. Seperti biasa, next, ada apa lagi nih? Jadi permainan pemanggil setan berikutnya itu namanya Lady in White. Lady in White, apa itu Lady in White? Jadi konsep permainan itu kita memanggil sesosok orang yang paling kita sayangi, namun orang-orang yang kita sayangi tersebut sudah meninggal. Jadi permainan ini bisa dicoba, mungkin ya sebagai coba-coba untuk penasaran, bisa dipraktekkan kayak gitu. Konsepnya memanggil seorang yang paling kita sayangi yang sudah meninggal kayak gitu. Mantan bisa? I know, I don't know. Teknisnya gimana nih cara mainnya? Oke, jadi teknis bermainnya itu kita diharuskan berada di dalam kamar mandi saat malam hari. Kita ini menurut beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa kita harus mematikan atau menghidupkan lampu sebanyak 5 kali sambil mengatakan kata Lady in White sebanyak 5 kali. Namun ada yang sebagian mengatakan bahwa kegiatan ini bisa di skip aja, nggak usah, cukup kita mematikan lampu
dan memutarkan badan kita sebanyak 5 kali ke arah sebaliknya jarum jam. Nanti dikatakan bahwa permainan ini bisa work atau kita melihat sosok yang kita sayangi muncul. Bahkan katanya kita bisa berkomunikasi dengan si arwah tersebut. Gitu. Tapi konon katanya works atau enggaknya ini masih menjadi sesuatu yang misteri gitu. Cuman bagi balad yang merindukan seseorang mungkin bisa dicoba. Tapi ingat, hanya orang yang tersayang yang sudah meninggal gitu. Kirain mantan bisa. Oke balad, itu tadi 4 daftar permainan pemanggil setan terserang versi cerita di luar nalar. Nah, Mi, menurut lu dari keempat permainan tersebut, apa sih hikmah yang bisa diambil? Gue secara pribadi gak tahu ya. Jujur aja, gue ini orangnya termasuk orang yang skeptis, gak percaya dengan kayak gitu. Dari 4 permainan itu menurut gue misalnya kalau gue coba pun mungkin gak akan works gitu. Cuman pesan gue, lakukan aja hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri sendiri untuk kesuksesan sendiri. Tapi mangga wae bagi balad yang pengen penasaran nyoba, mangga tadi udah disebutin teknis-teknis caranya kayak gitu. Cuma ini pesan buat pemirsa balad di luar nalar, please terus support channel kita dengan cara klik like dan komen, tentunya komen yang membangun buat perkembangan channel kita. Bagi balad yang baru nonton dan belum subscribe, please subscribe channel ini supaya balad nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Oke, jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Udah pasti. Oke. Gua Raffi, Rami. mati suri.